Salam sahabat Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan Anda kembali dalam waktu yang singkat ini untuk kita kembali merenungkan satu perenungan melihat seorang figur dengan melihat hati Shebna. Mari kita mendasari perenungan ini dengan Yesaya pasal 22 ayat yang ke-16. Apa urusanmu di sini? Siapa nenek moyangmu di sini sampai engkau menggali kubur bagimu di sini? Hai yang menggali kubur di tempat tinggi, yang memahat kediaman di bukit batu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar dengan figur seorang Shebna. Shebna mungkin nama yang asing bagi saya dan Bapak Ibu Saudara saat ini. Tetapi ada yang bisa kita pelajari dari kisah hidupnya. Siapakah Shebna ini? Ada catatan yang memberikan informasi Bapak Ibu Saudara. Ia adalah seorang berkedudukan tinggi di zaman Raja Hizkia. Seorang raja yang sangat takut akan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kemudian ada juga yang menduga bahwa ia diangkat pada masa pemerintahan Ahaz, ayahnya Raja Hizkia. Terus apa yang menarik dengan Shebna? Konon katanya Shebna dicatat sebagai antek bangsa Mesir Bapak Ibu Saudara. Jadi di tengah kesulitan bangsanya, ia mendapatkan keuntungan. Karena itu Shebna memiliki kekayaan yang begitu besar. Pada bagian ini Bapak Ibu Saudara, ia berusaha mendirikan makam untuk dirinya. Ini bukan persiapan masa depan, tetapi permasalahannya serius Bapak Ibu Saudara. Ini dari apa? Dari tindakannya sendiri. Firman Tuhan lalu datang kepada Shebna Bapak Ibu Saudara. Demikian di dalam ayat yang ke-16 ini. Ada apamu dan siapamu di sini? Maka engkau menggali kubur bagimu di sini. Jadi, hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu. Bapak Ibu Saudara, apa yang salah di sini? Shebna mendirikan makam yang besar dan megah dengan maksudnya namanya dipuji oleh orang-orang. Pada saat kapan? Pada saat dia wafat nanti atau meninggal. Jadi Shebna ingin mendapatkan dirinya begitu tinggi supaya terus dapat penghormatan dan dapat penghargaan dari orang lain. Bapak Ibu Saudara, ini hal yang menarik yang perlu kita pelajari saat ini. Saya pernah menyaksikan satu film Bapak Ibu Saudara yang begitu menarik tokoh utamanya dan berkata begini, setelah saya mati nanti, saya tidak mau dilupakan. Bapak Ibu saya rasa di antara kita tidak ada yang berpikiran seperti Shebna. Namun mungkin dalam pelayanan dan kehidupan kita bisa jadi tidak ingin dilupakan oleh orang. Dan kita ingin orang mengetahui jerih lelah pelayanan. Bahkan kesetiaan dan prestasi kita. Bapak Ibu Saudara, kita perlu melihat diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan bisa melihat hati yang tidak murni Bapak Ibu Saudara. Sama seperti dia melihat hati si Shebna ini. Tuhan kemudian dalam sekejap menurunkan Shebna Bapak Ibu Saudara dari apa? Dari jabatan yang dipercayakan. Jabatan yang sangat tinggi bagi dia ke satu posisi yang amat terendah Bapak Ibu Saudaraku. Jadi yang tidak pernah dipikirkan oleh Shebna sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan kita, si penebus hidup kita, yaitu Yesus Kristus, seharusnya dialah yang menerima penghormatan selama-lamanya di atas segala-galanya Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita di sorga. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat waktu Yesus menyerahkan dirinya, untuk apa? Untuk menebus dosa saya dan Bapak Ibu Saudara. Orang-orang meninggalkannya Bapak Ibu Saudara. Melupakannya. Bahkan supaya kita tidak pernah dilupakan
oleh Bapa di sorga selama-lamanya. Pengorbanan Kristus tentu memastikan kita atau saya dan Bapak Ibu sebagai orang percaya adalah milik Allah sendiri. Untuk apa? Untuk selama-lamanya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi jangan mencoba untuk melambungkan nama kita supaya kita dihormati dan diingat oleh orang terus. Tetapi pakailah hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk mengingat bahwa ada Kristus dalam hidup kita. Satu pertanyaan penting bagi saya dan Bapak Ibu Saudara boleh menjawab dalam hati kita adalah, apakah pandangan Anda mengenai prestasi atau jasa Anda dalam pelayanan selama ini? Kemudian yang kedua, apa yang mau Anda lakukan supaya orang lain melihat Kristus melalui kehidupan Anda? Jadilah seorang pribadi yang humble Bapak Ibu Saudara, rendah hati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah Engkau yang sudah mengasihi kami dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang sudah menyapa kami dengan firman-Mu. Kami melihat figur seorang Shebna yang menjadi pelajaran penting bagi kami sebagai orang percaya, bahwa kami harus menjadi seorang yang rendah hati, humble, seperti Yesus yang sudah menjadi manusia, yang sudah menebus kami, dosa kami manusia yang berdosa, yang seharusnya dihukum. Tetapi Yesus Kristus yang dihukum karena ingin menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini. Tuhan, kiranya Engkau hidup dalam kehidupan kami, sehingga kami akan menjadi seorang pribadi yang sangat rendah hati, sangat mengasihi Tuhan, sehingga kami akan hidup bersukacita di dalam kehidupan kami di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang begitu indah sudah menegur, menyapa kami. Kiranya kami menjadi pelaku firman oleh karena Roh Kudus mematahkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya bersama-sama saya katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus berkati, teruslah setia di dalam pendengaran Anda